juga berdampak pada hilangnya amal. Nah, sudah dikumpulkan ini, yaitu kata saya. Pernah dengar tidak ceramah tentang bahaya lisan? Ada 4 kalau orang bicara tuh ya. Ini mengulang pelajaran yang lalu. Setiap kita bicara akan ketahuan kita ada di level mana. Orang yang berkualitas kalau bicara tuh ada ciri khasnya. 1, zikrullah. Karena Allah ada di hatinya begitu kuat, sehingga tanpa disadari perkataannya tuh selalu terkait kepada Allah dan asli ya. Karena ada yang zikir dipaksakan untuk diakui sebagai orang yang soleh. Ini tidak ya, ini asli, beda rasanya. Apa sih yang zikirnya asli dengan yang agak dikemas? Bedanya orang yang bicara tentang Allah asli itu cenderung konsisten, akhlaknya itu sama dalam segala keadaan, tenang, baik. Tapi kalau alhamdulillah ini karunia Allah, sepertinya menyebut nama Allah, insya Allah baik, tapi sering tidak konsisten. Selebihnya marah-marah, bergibah. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten. Yang kedua, ciri orang yang berkualitas itu kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi setiap perkataannya menambah ilmu dan menggugah. Karena bicaranya pakai hati, maka dengan izin Allah masuk ke hati. Walaupun mungkin kata-katanya sederhana. 3, solusi. Kalau bicara itu cenderung menjadi solusi, bukan membahas masalah saja, apalagi memperkeruh masalah. Ini orang yang utama kalau bicara membuat orang ingat kepada Allah, ilmu orang jadi bertambah, hatinya jadi tergugah, dan solusi. Membahas apapun membawa kebaikan. 2, ciri orang yang biasa. Ini orang levelnya biasa. Apa cirinya kalau bicara? Sibuk menceritakan peristiwa, kejadian. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia ceritakan. Ini sejujurnya agak buang waktu. Karena yang bicara pasti pakai waktu, yang mendengar juga pasti kemakan waktunya. Agak rugi nih. Kita ngobrol dengan orang yang hanya senang cerita segala macam. Cerita demo, cerita sepak bola, cerita perang, cerita dolar, diceritakan, tapi tidak nyambung kepada zikrullah, tidak juga jadi ilmu yang manfaat, tidak juga jadi solusi, hanya sibuk saja. Kita rugi sebetulnya kalau ngobrol dengan yang tidak ada manfaatnya. Mungkin sesaat 2 saat kita menghargai dia ngobrol tidak apa-apa, tapi kalau kelamaan hati kita bisa tercuri waktunya. 3, tadi apa? Utama, biasa. Yang ketiga adalah yang rendahan. Utama, biasa, rendah. Nah, ciri orang yang rendahan kalau bicara itu khas sekali, yaitu negatif. Mulai dari mengeluh saja. Kalau bicara itu tidak ada enaknya. Aduh, padahal tidak ada yang nanya.
Dan itu juga bukan jawaban. Ceritanya tuh penderitaan, kesusahan, yang tidak enak, tidak ada rasa syukur. Bangun tidur, bangun tidur. Ini ciri orang yang rendahan walaupun jabatannya tinggi, walaupun ilmunya tinggi, walaupun gelarnya tinggi. Tapi kalau negatif saja kata-katanya tuh dan tidak enak rasanya, ya. Udah selalu mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif. Kalau lihat orang pasti dilihat kesalahannya. Oh itu mobil bagus, pasti nyicil. Begitu. Padahal bukan mobil dia. Tapi nggak boleh orang sukses punya mobil. Ini karirnya cemerlang, boleh jadi nyogok gitu. Ada aja. Pokoknya tidak boleh orang lain tuh sukses. Itu tadi gol, nggak sengaja. Ada saja. Nanti celetak-celetuk komentarnya tuh untuk mementahkan kesuksesan orang, menurunkan orang. Ini ciri orang rendahan, kata teorinya begitu ya. Dia dengki kepada orang lain yang dapat sesuatu sehingga berusaha memudarkan kesuksesan orang. Apa saja, cerita apapun nanti dia akan komentar dan komentarnya itu mesti yang jelek-jeleknya versi beliau. Ini tidak baik. Yang biasa saja tadi sudah kurang baik karena banyak sia-sia. Ini rendahan. Orang yang rendahan itu tidak nyaman. Maaf ya kalau kata rendahan ini pun jadi nggak enak nih nyebutnya. Karena ini pada ingat satu sama lain. Wah, berarti ini bos saya rendahan. Belum selesai, ada satu lagi. Makanya santri, kalau santri terus celetak-celetuk tidak enak, komplain saja, ngomongnya negatif, mencela, menghina, ini tidak bagus. Posisi tidak baik. Saya kira kalau istri seperti itu terus, suami nggak ada yang mau, benar? Kalau suaminya salah saja istri itu, jelek saja, istri juga stres. Ini bukan perkataan yang baik. 4. Yang keempat yang kita bahas kali ini yaitu utama, biasa, rendah, ada satu lagi, dangkal. Ini saya bacanya dari buku panduan latihan kepemimpinan dalam Islam dari buku pelatihan di umat Islam di Amerika ya. Tapi baik untuk kita tafakuri bahan evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Apa ciri orang yang dangkal? Yaitu kalau bicara dominan sekali kata saya. Tentu saja kata saya ini diperlukan kalau proporsional. Tapi kalau terus-menerus saya, dikit-dikit saya, dan cenderung saya, ini beda. Jadi orang yang dangkal itu dia tidak peduli apapun kecuali mengekspos dirinya sebagai orang yang sukses, keren, bagus. Yang dipikirnya cuma satu orang dangkal ini, yaitu pengakuan, pujian, penghargaan orang. Jadi dia ingin membuka apapun versinya ya. Dan kecenderungan orang yang terus-menerus mengatakan saya itu kecenderungannya maaf ya plus bohong.
Agak sulit memang orang yang ingin dipuji orang untuk berkata sejujurnya, karena rada kurang apa yang bisa dipuji, benar? Maka di-upgrade. Katanya hanya 2 yang jarang ditambah-tambah, yaitu berat badan dan ukuran kaki. Ini sia-sia, astagfirullah. Baik, karena saya ditunggu Wus nih, saya bahas sedikit dampaknya ya. Apakah yang orang yang suka menyebut saya itu, pertama, contohnya begini, tidak harus menilai orang lain yang berkata seperti ini kita anggap orang dangkal, salah, berarti kita suudzon. Ini kita saja ya. Ini ide saya ya. Sesudah saya pikirkan, maka saya punya ide, dan ide saya ini original. Tidak ada yang mikir selain saya. Hitung berapa kali itu. Sudah itu, dulu daerah ini sebelum ada saya, daerah ini kacau. Sesudah saya ada, kemudian saya mengucapkan, dan saya hitung. Udah dihitung belum? Dihitung hadir. Lalu orang-orang menuruti perintah saya. Dia kan udah menunjukkan bahwa ini dia. Lalu saya suruh saja supaya, dan akhirnya daerah saya ini berkembang. Orang-orang memang iri kepada saya, tapi saya tidak peduli. Terus saja saya. Orang yang terus-menerus, ini jasa saya, ini pikiran saya, ini perjuangan saya, kalau tidak ada saya tidak akan berhasil. Ini saya, akhirnya dicabut saja nyawanya, berhentilah dia nyebut saya. Tidak bagus hadirin. Karena dia sudah ujub. Ujub itu adalah menghilangkan Allah, menuhankan dirinya. Padahal dia tidak mungkin mikir, kecuali Allah yang memberi ide di pikirannya. Dia tidak mungkin berbuat kecuali Allah yang ngasih tenaga. Dia tidak mungkin bekerja keras kalau tidak dikasih sehat oleh Allah. Dia tidak mungkin bicara kalau Allah tidak ngasih suara. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mutlak min fadli rabbik, hanya karunia Allah. Kalau kebaikan, pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Hati-hati, jabatan saya, pesantren saya, itu dulu santri saya loh. Bukan tidak boleh nyebut itu. Tapi kalau setiap orang yang berprestasi, dulu kan dia pernah dengar ceramah saya. Dia dulu sekarang jadi menteri, waktu itu pernah saya tiup ubun-ubunnya. Padahal ketika ditiup dia mual. Saya termasuk anak saya, keluarga saya, harta saya, perusahaan saya. Kalau orang terlalu dominan bicara saya, itu tujuan utamanya adalah agar diketahui, diakui, dipuji, dikagumi. Itu tidak baik. Dan yang terjadi biasanya orang oleh Allah dibuat sebaliknya. Jadi sejenis nek dengarnya. Asli hadirin. Nah, orang yang nyebut saya itu, dia tidak pernah mikirkan apa yang ada dalam pikiran orang, karena fokusnya dirinya. Jadi dia terus saja. Misal diberi jabatan sebagai sesuatu. Ini kementerian saya, berapa lama sih jadi menteri? Jangan punya saya dong. Ini amanah. Kementerian kami lebih enak kan? Mari kita berhati-hati menjelaskan tentang saya.
Lebih hati-hati lebih bagus. Kalau punya saudara jadi pejabat, kita doakan saja, tapi tidak usah nebeng beken. Karena kita tidak tahu, kan ada yang udah bangga-bangga, udah gitu diborgol, jadi malu ya. Jadi sudahlah, itu saudara saya, ya sudahlah, tidak usah segala dijelaskan. Benar. Termasuk ini lulusan pesantren Darut Tauhid, misal ya, kalau ada lulusan pesantren, ya para ustadz dan yang di Darut Tauhid juga tidak usah selalu, oh itu lulusan kita tuh, lulusan Darut Tauhid, itu lulusan pesantren saya, udahlah. Orang jadi apa-apa, jadi ini, jadi itu, kalau diberikan dunia kesuksesan, kita tidak usah nebeng, beken. Sudah, tidak apa-apa. Orang tidak tahu itu murid kita tidak apa-apa. Karena buktinya ketika ditangkap, dia tidak, oh itu murid saya, enggak juga ya kan. Minimalisir sajalah. Bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, sudahlah ya. Kalau nanti penggantinya dulu, itu dulu anak buah saya, sudah apa, udah waktunya istirahat ya. Dulu dia saya tuh, apalagi istri pensiunan, itu dulu anak buah suami saya, ya udah bu, ya mending ngaji. Mending banyak istighfar daripada nebeng saya. Orang yang banyak menyebut saya agak susah ikhlasnya. Karena pikirannya tuh bukan mencari kedudukan di sisi Allah, tapi mencari kedudukan di hati orang. Ingin diakui saja. Mau apa? Mau apa? Kita berlelah-lelah ingin diakui, dipuji, mau apa? Gak ada apa-apanya pujian orang tuh, gak ada apa-apanya. Hanya membuat hati kita jadi keras, galau. Udah kita pamer, ternyata orangnya tidak menghargai, sakit hati kita. Ya, tenang saja hadirin. Kita tidak usah mengekspos diri kita yang tidak proporsional. Tentu saja boleh kita cerita yang wajar, bukan niat ujub, tapi menyampaikan fakta yang diperlukan, wajar. Jangan kalau sudah dengar ceramah ini, enggak mau nyebut saya sama sekali. Aagim, ya udah sebut nama saya. Itu anak siapa? Jadi error. Ini uang siapa? Nah, ya udah kalau nggak mau ngaku saya ambil, proporsional. Tolong jangan berburuk sangka kalau ada orang yang bicaranya saya. Memang yang mengatakan saya tidak akan peka kepada perasaan orang. Karena dominannya hanya mau pamer diri. Tapi orang yang mendengar punya penilaian sendiri. Apalagi kalau sudah cerita amal, habis tuh pahala. Demikian ibu bapak yang baik. Hati-hati emak-emak kalau cerita anak. Duh anak saya tuh, dia tuh pada belajarnya tuh cuman sebentar. Tapi nilainya jelek semua. Kali ini nggak usah diceritakan. Suami saya tuh Superman Pak. Hati-hati ya, kalau waktu saya umroh, waktu saya haji, itu ada bumbu biasanya. Maaf ya kalau ceritanya masih berulang, terutama yang merasa dapat pengalaman spesial. Bukan tidak boleh cerita, maaf ya, hanya hati-hati.
Itu ya pada waktu saya mau cium Hajar Aswad, saya kan doa, la haula wala quwata illa billah, ya Allah tolong saya bisa mencium Hajar Aswad. Udah gitu orang-orang tuh pada minggir semuanya. Dan saya datangi Hajar Aswad, saya cium, lalu dia membalas, oh. Padahal orang pada minggir itu karena mau dipel hadirin, tapi ya lumayan nebeng di sana. Kadang nebeng kita, aduh saya kejepit, tiba-tiba ada seorang yang berjanggut mengulurkan tangan. Harapannya kan kita tuh melihat ada malaikat, padahal itu askar ya. Melihat kita kejepit, terengah-engah, ditarik, tapi ya nebeng lah. Ini bekas ciuman Hajar, padahal dia kena besinya ya. Hati-hati, hati-hati. Ini termasuk saya cerita ini pun harus ekstra hati-hati ya. Ini hanya hati-hati kalau sudah dapat sesuatu yang spesial, yang kita sangat gembira, senang. Kalau tidak hati-hati jadi berlebihan, pahalanya hilang, orang juga tidak senang, apalagi kalau pakai bohong jadi dosa. Terus apa untungnya? Kita cerita, pahala hilang, jadi dosa, orang dibuat enek kepada kita. Sudahlah, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dijelaskan. Kalau tidak perlu-perlu amat. Ingin hidup tenang, ingin hidup nyaman dan aman, ingin amal kita selamat, ingin tidak melukai siapapun, ingin iman kita semakin kuat, ingin sholat semakin khusyuk, ingin doa semakin mustajab, jaga lisan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat sekalian. Saya harus berangkat ke Wus, ke Batam. Oh ya, teman-teman yang akan ikut bergabung bersepeda hari Ahad, saya dengar kemarin sudah terdaftar 700, masih diberi kesempatan bagi yang akan ikut bersepeda di Batam bersama-sama hari Ahad pagi. Terima kasih seluruhnya, mohon maaf. Selamat menikmati menjaga lisan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.